Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab gug yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya. Salam kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian.
Jemaat yang terkasih, kita datang dengan penuh sukacita seperti gembala yang menuju ke padang, serta berjumpa dengan bayi Mesias yang telah mereka nanti-nantikan selama ini. Malam ini kita merayakan Allah yang merapuh dalam cinta. Kelahirannya sebagai manusia di palungan yang kotor dan dirayakan bersama para gembala, membawa kita pada kenyataan akan dunia yang rapuh. Namun cinta Yesus Sang Raja Damai merengkuh dan memulihkan. Sambutlah Dia, seorang anak telah lahir bagi kita, suatu permulaan yang baru telah dianugerahkan bagi kita. Di dalam kerendahan mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, di dalam kerapuhan kami datang menerima sukacita dari Engkau, Kristus yang telah lahir bagi kami dan membawa pembaharuan kehidupan. Kami yang berdosa telah diubahkan. Dosa kami diampuni, hidup kami menjadi baru. Terima kasih Tuhan. Kami meletakkan setiap dosa dan kesalahan, setiap kerapuhan dan keterbatasan kami di bawah kaki Tuhan. Amin.
Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita berdoa. Inilah kami Tuhan, kami anak-anak-Mu yang rapuh. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu dan sabda-Mu. Kami percaya Tuhan, ketika firman-Mu ini dibentangkan akan ada hujan berkat di sini Tuhan. Urapi kami Tuhan, berikanlah hikmat dan akal budi, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya merenungkan, membaca, dan memahami, tapi ada tindakan nyata di dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari Natal ini diambilkan dari Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Injil Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 20. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu pemerintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka, pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah.
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Rema Natal pada malam hari ini diberikan judul Sang Raja yang Merapuh. Natal, apa itu Natal? Natal adalah hari kelahiran Yesus. Semua orang tahu Natal adalah memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Natal juga kerap dianggap sebagai puncak perayaan keagamaan orang Kristen. Meskipun sebenarnya ada hari raya yang lebih besar dan inti, yang penting dari semua itu yaitu Paskah. Dari pengalaman membuktikan, tidak hanya gereja, tetapi setiap keluarga menyiapkan budget yang lebih untuk merayakannya. Menghias pohon Natal, mengganti pernak-pernik yang telah usang diganti dengan yang baru, menyiapkan baju, menyiapkan kue-kue, menyiapkan hadiah-hadiah untuk orang terkasih, dan lain-lain sebagainya. Dan dari pengalaman juga membuktikan bahwa di gereja-gereja tidak secara langsung mengeluarkan budget yang tidak sedikit untuk perayaan Natal di setiap tahunnya. Untuk mempersiapkan acara sedemikian rupa, membuat pohon Natal yang berbeda, yang terbesar, yang terunik, dan yang terlainnya. Bigger is always better. Itu adalah salah satu bunyi quote dari tokoh terkenal Amerika yang bernama Adam Smith, yang artinya yang terbesar itu yang lebih baik. Oleh karena itu, tidak jarang membuat pohon Natal dan mengusung tema, konsep-konsep dan properti Natal adalah hal yang paling dipusingkan oleh panitia Natal. Yang harus paling disukai, yang spektakuler, yang lain daripada yang lain. Tidak ketinggalan juga di setiap pusat perbelanjaan atau di mal-mal, ikut ambil bagian dalam semarak euforia Natal. Berlomba-lomba membuat dekorasi Natal terbaik. Pohon Natal yang tertinggi, yang terkeren, yang instagramable, dengan segala pernak-pernik Natal. Dengan animasi-animasi, dengan tokoh superhero yang lagi viral, yang disukai oleh masyarakat. Yang pas, yang cocok untuk selfie. Coba dicermati, apakah ada bayi Yesus di sana? Apakah ada bayi Yesus yang lahir di dalam palungan? Apakah bayi Yesus yang lahir di dalam palungan itu ada di dalam dekorasi yang mereka buat di gereja maupun di mal-mal? Jangan-jangan dengan berjalannya waktu, Yesus bukan lagi menjadi fokus utama dalam perayaan kita. Kita membesar-besarkan Natal, tetapi Allah yang maha segalanya justru semakin mengecil dan menjadi manusia rapuh. Bisa dikatakan ini adalah paradok Natal yang sering terjadi di masa sekarang ini. Mungkin malam Natal ini di tengah pandemi saat ini menyadarkan kita
akan betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Sekaligus kita disadarkan bahwa kelahiran Yesus Kristus di tengah dunia ini penuh dengan unsur kerapuhan. Malam Natal ini mengajak kita untuk lebih jujur terhadap diri kita sendiri, juga terhadap apa yang menjadi fokus utama dalam perayaan Natal. Manusia mana sih yang mau menjadi rapuh? Kita ingin selalu menjadi kuat, sehat dan panjang umur. Tetapi sungguh sangat ironis, karena sang raja yang kita rayakan, kelahirannya justru memilih untuk menjadi rapuh. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Lahir bukan di dalam kerajaan dan istana yang megah, tetapi di kandang domba dan diletakkan di dalam palungan. Yang melahirkan juga ibu yang biasa-biasa saja. Bukan berdarah biru, bukan berstatus sosial tinggi. Yang tahu berita kelahirannya juga hanya para gembala, yang seringkali mendapat diskriminasi sosial yang tidak dapat dipercaya. Mereka yang sering dituduh mencuri domba, menggembalakan di ladang orang lain. Rapuh bukan lantas tidak berarti dan tidak bermakna. Perlu kita sadari, merapuh adalah upaya Allah untuk merengkuh kita sebagai manusia yang penuh dengan kerapuhan. Sungguh begitu besar kasih Allah bagi kita, hingga mau menjadi rapuh sama seperti kita. Sang raja yang merapuh bukan berarti tidak berdaya. Justru dengan merapuhnya sang raja, keadilan ditegakkan. Allah yang hadir secara nyata bagi orang-orang yang mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Sang raja yang merapuh terbukti mampu mengalahkan kuasa jahat. Maka perayaan yang benar seharusnya diwujudkan dalam bentuk dan sikap yang benar juga. Kasih karunia Allah lah yang menjadi fondasi utama. Cara Allah yang merapuh dalam cinta menciptakan perdamaian sejati. Sang raja yang merapuh adalah Yesus Kristus yang lahir di tengah segala kerapuhan dunia ini. Rapuhnya Allah menjadi manusia adalah wujud bela rasa yang sejati untuk memulihkan dunia ini dari kuasa jahat yang menguasai. Kelahiran Yesus Kristus juga menyadarkan kita akan Allah yang merapuh di tengah kerapuhan manusia, yang kesediaannya merapuh adalah wujud bela rasa Allah pada dunia ini. Di sini kita diingatkan untuk menjauhkan diri dari sikap jumawa dengan alasan apapun. Kelahiran Yesus Kristus kenapa disebut sebagai kesukaan besar? Karena dari kelahirannya sampai dengan kenaikannya, kerajaan Allah diwujudkan dengan merangkul dan menerima kita yang rapuh, yang mengalami diskriminasi, intimidasi, dan yang berdosa. Sang Raja yang merapuh adalah Yesus Kristus yang lahir di tengah segala kerapuhan dunia ini. Disinilah kelahiran Yesus sangat penting.
Yesus yang hadir dengan misi mewujudkan kerajaan Allah. Membalikan tatanan kerajaan dunia seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Bahwa tunas baru akan muncul dari tunggal keluarga Daud. Tersurat dalam Yesaya 11. Raja baru ini adalah Raja Damai yang akan membebaskan. Raja Damai yang akan lahir. Tidak membebaskan dengan tangan besi, namun dengan merapuh dalam cinta dan damai. Oleh karena itu, kelahiran yang begitu powerless, melawan kekerasan dengan kelembutan, kebencian dilawan dengan cinta, diskriminasi dilawan dengan penerimaan dan kepasrahan jiwa. Sang raja yang merengkuh para gembala, pemungut cukai, para janda, miskin, orang sakit, bahkan orang kafir dan najis. Pandemi ini juga sebenarnya membuktikan bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang rapuh. Pandemi ini merapuhkan berbagai lini kehidupan kita. Dari kesehatan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan masih banyak lagi. Maka di malam Natal ini kita diajak, mbok ya rumongso dengan kerapuhan kita, mengarahkan hati kita kepada Yesus yang telah menebus dan menyelamatkan manusia melalui kelahirannya ini. Mari mewujudkan cinta dan damai di dunia ini, dimulai dari keluarga kita. Mungkin setahun terlalu banyak luka dan keretakan keluarga. Selesaikan itu. Berkumpullah bersama keluarga. Makan bersama dan bukalah hati bagi setiap anggota keluarga. Akuilah kesalahan kita, bertobat dan mulailah membuka lembaran baru. Yang menjadi refleksi Natal pada malam hari Natal ini adalah seperti apakah makna Natal bagi Anda saat ini? Natal itu bukan semata-mata perayaan, tetapi sebuah kelepasan jiwa lama yang lahir baru dengan hati yang tidak dipenuhi oleh luka-luka masa lalu. Ketika kita menghias pohon Natal, apakah kita pernah berpikir bahwa kita sudah menghias pohon hati kita dengan mematikan akar-akar dosa dan kepahitan? Terkadang kita lupa untuk menghias hati terlebih dahulu dengan cahaya pengampunan dan pertobatan dengan kesungguhan hati. Semoga kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi terang, sekecil apapun sinarnya. Selamat merayakan Natal dan selamat menyongsong tahun baru. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening dan doa syafaat.
Inilah kami Tuhan, dengan segala kelabuhan jiwa kami Tuhan. Kami yang penuh dengan luka-luka, kami yang sungguh sangat terbatas Tuhan. Kami yang lemah, kami yang tidak berdaya, tetapi kami dikuatkan. Kami dimampukan, kami diperlengkapi oleh Tuhan, sehingga kami boleh layak Tuhan untuk melayani Engkau. Dengan keterbatasan kami ini Tuhan, kami mau mengucap syukur jika kami masih diberi kesempatan dan melalui tahun-tahun yang penuh dengan pengorbanan. Mungkin itu berat bagi kami, tapi di dalam Engkau kami bisa melalui Tuhan, dan selalu mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Kami mau terus Tuhan setia kepada-Mu. Kami mau mendengarkan, kami mau merenungkan, kami mau melakukan Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu. Ajar kami Tuhan, ajar kami untuk kami mampu dan dimampukan. Tidak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia, negara kami yang tercinta Tuhan. Dari Bapak Presiden Jokowi sampai dengan Bapak RT, dimampukan, diberkati, dapat menyelesaikan program-program kerja dengan baik Tuhan, sehingga Indonesia ini semakin jaya, terlepas dari pandemi ini Tuhan. Berkati juga Bapak Pendeta sekeluarga Tuhan, Ageng Prasetyo Raharjo, yang telah begitu luar biasa melayani kami Tuhan. Dimampukan, diberikan kesehatan Tuhan, agar pelayanannya akan terus memberikan berkat yang luar biasa kepada kami para jemaat-jemaatnya. Berkati juga jemaat di GKJ Karangpandan Tuhan, supaya kami diberkati di dalam segala hal, di dalam segala perkara. Apapun yang menjadi pelayanan kami Tuhan, baik itu pemusik, song leader, singer, multimedia, kolektan, para majelis, dan semuanya saja yang sudah terlibat Tuhan, dari depan sampai dengan belakang. Tuhan mencurahkan berkat yang luar biasa, karena kerja yang keras di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Berkati yang sakit disembuhkan, berkati yang lemah dikuatkan, berkati yang menjauhkan diri dari hadapan-Mu Tuhan. Tarik kembali saudara kami Tuhan, supaya kami boleh bersama-sama kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dan kami sampaikan kepadamu. Banyak sekali permohonan, tetapi Tuhan lebih tahu dari dasar hati kami yang paling dalam. Mari kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami, seperti yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita semua. Kuduskanlah nama-Mu.
dunia kita semakin tercabik-cabik oleh berbagai dosa, kejahatan, kemunafikan, dan kekerasan. Kini kehidupan umat manusia berada dalam situasi multikrisis. Kita semua berada dalam kegelapan dan membutuhkan terang Kristus yang memberikan penghiburan dan sukacita yang sejati. Maukah kini kita membuka hati dengan menyambut karya keselamatan Allah dalam inkarnasi Kristus, sehingga sukacita yang sejati dari Yesus Kristus yang mewarnai tiap langkah ziarah iman kita. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorai karena penyelamatanmu. Aku mau bernyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Langit bertaburan, bintang
malam ini ya Tuhan, di tengah kami memperingati malam yang kudus, malam di mana Kristus telah lahir, kami merendahkan diri dan mempersembahkan hidup kami bagi Engkau. Termasuk apa yang kami haturkan pada hari ini sebagai ucapan syukur kami karena Kristus telah lahir dan membawa pengharapan yang baru bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk ibadah malam Natal yang boleh kami bersama-sama hayati. Kami mengakhiri ibadah kami ini dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.